Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang metode perenungan filsafat. Selamat menyaksikan. Berfilsafat artinya berpikir, tetapi berpikir belum tentu berfilsafat. Berfilsafat dimulai dari sebuah perenungan. Perenungan adalah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang menandai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Perenungan atau pemikiran jenis ini berupa meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lain, menanyakan mengapa, bagaimana jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada pandangan pertama. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keruntunan, dan menyempurnakan keadaan pengetahuan agar kita memperoleh sebuah pemahaman. Artinya, sebelum kita melakukan sebuah pembicaraan, terlebih dahulu kita harus melakukan pemahaman. Pemahaman tersebut kita dapatkan di dalam sebuah perenungan. Artinya, tadi sempat dibicarakan bahwasanya berpikir belum tentu berfilsafat, tetapi berfilsafat artinya berpikir. Nah, perenungan kefilsafatan ialah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Perenungan kefilsafatan dapat dipandang sebagai pertentangan antara alternatif-alternatif yang masing-masing berpegangan pada unsur yang penting dan kemudian mencoba untuk menguji pada pengalaman, kenyataan yang ada atau empirik dan masuk di akal. Hal ini terjadi dalam filsafat pengetahuan. Jadinya kita berfokus kepada filsafat pengetahuan. Nah, ciri-ciri kembali lagi kita menguraikan bahwasanya ciri-ciri pikir kefilsafatan yang pertama, suatu bagan konsepsional. Nah, perenungan kefilsafatan berusaha untuk menyusun suatu bagan konsepsional konsep atau rencana kerja merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang sesuatu hal atau sebuah proses. Jadinya, seorang filsuf tidak hanya membicarakan dunia yang ada di sekitarnya, serta dunia yang ada dalam dirinya, melainkan membicarakan perbuatan berpikir tentang dirinya sendiri. Jadinya, setiap kita melakukan sebuah proses berpikir, itu memiliki sebuah konsepsional atau konsepsi atau kerangka kerjanya yang apa yang harus kita lakukan. Kemudian, saling berhubungan antara jawaban satu dengan jawaban kefilsafatan. Dalam usaha untuk memberikan jawaban terhadap suatu macam persoalan, akan menyangkut pertanyaan-pertanyaan lain yang harus pula diselesaikan. Artinya, dalam menjawab ke sebuah heranan, orang harus mengetahui kenyataan terlebih dahulu. Untuk mengatakan apakah yang dinamakan kebijakan, orang terpaksa mencari penyelesaian mengenai pertanyaan tentang kehendak. Jadinya kita harus menjawab sebuah saling kesinkronan antara sesuatu hal satu dengan yang lain untuk mencari sebuah jawaban dan menghubungkannya kembali. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat koheren. Nah, di sini perenungan filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan yang koheren atau runtut yang konsepsional. Artinya, bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah bersifat runtut. Jadinya ada skemanya, ada sistematisnya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, filsafat merupakan pemikiran secara rasional. Di dalam kita mencapai sebuah perenungan kefilsafatan, berusaha menyusun bagan konsepsional bersifat rasional yang dinamakan dengan bagan konsepsional yang bersifat rasional ialah bagan yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Jadinya kita berbicara tentang pemikiran yang rasional atau masuk di akal dan meruntutkan antara satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah filsafat senantiasa bersifat menyeluruh. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional yang menandai untuk dunia tempat kita hidup maupun diri kita sendiri. Artinya, ilmu memberikan penjelasan tentang kenyataan empiris yang dialami
Sedangkan filsafat berusaha memperoleh perjelasan mengenai ilmu itu sendiri, bahkan meliputi lebih banyak hal lagi, baik dunia seluruhnya maupun dirinya sendiri. Dan yang keenam adalah suatu pandangan dunia. Perenungan kefilsafatan berusaha memahami segenap kenyataan dengan jalan menyusun suatu pandangan dunia. Yang terakhir adalah suatu dimensi pendahuluan. Jadinya di sini menjelaskan dalam perenungan kefilsafatan kita berusaha mencari dasar-dasar bagi kepercayaan-kepercayaan itu. Jadinya sebelum kita melakukan sebuah konsepsi kefilsafatan, kita harus memahami terlebih dahulu pendahuluannya, isinya, kontennya, atau pengertian di dalam suatu objek yang kita lakukan sebagai sebuah perenungan. Macam-macam perenungan di sini ada 3. Yang pertama, perenungan menghasilkan sebuah karya sastra. Perenungan ini diasumsi bahwa penyampaian ide seseorang dapat dilakukan dengan bahasa. Dengan melakukan analisa bahasa, seseorang dapat mengerti pemikiran orang. Yang kedua, perenungan berkaitan sosial politik. Konsep atau ide yang dihasilkan memiliki adanya relevansi dengan konsep satu sistem negara. Jadinya mereka berkaitan tentang perenungan sosial dan politik. Dan yang terakhir adalah perenungan terkait metodologi. Perenungan yang memiliki keterkaitan dalam metode ilmu, yang dimana dapat memberikan suatu pernyataan bahwa keheranan diperoleh dengan adanya suatu bukti empiris dan fakta aktual yang dapat ditangkap melalui sebuah panca indera. Demikianlah macam-macam dari perenungan, ada 3. Dan yang selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi merupakan istilah yang mengacu pada studi tentang apa yang dianggap nyata dan hakikat realitas dan kebenaran itu sendiri. Ia menanyakan pertanyaan tentang sifat dari apa yang nyata, bagaimana kita memandang dunia, apa yang bisa dikatakan ada, dan bagaimana kita memandang dunia. Nah, pilihan ontologis dari dualisme dan materialisme versus realistis eidetik itu biasanya memerlukan epistemologi ataupun sebuah pendapat bahwa seseorang hanya dapat melakukan realitas dengan menguraikannya menjadi elemen-elemen terpisah dan nyata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ontologi itu bersifat menanyakan sesuatu hal yang hakikat pada realitas seperti apa dan lain-lain. Nah, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dalam kajian ini membahas pada mendapatkan pengetahuan objek yang dipelajari, tetapi hanya sebatas apa, belum berjalan, apa ya? Gitu. Misalnya anak kecil ya bertanya sesuatu hal kepada orang dewasa. Ayah, apa ini? Dia hanya sebatas apa. Kemudian yang selanjutnya adalah epistemologi. Di dalam epistemologi ini merupakan paduan kata dari epistem dan logos, yang merupakan sebuah kajian filsafat untuk menjawab hubungan sebab akibat, bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Dengan epistem, kita dapat menyusun pengetahuan dengan akurat dan dapat diketahui pembenarannya. Nah, tapi di aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengenai dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Jadinya di sini kita melihat bahwasanya ontologi tadi hanya sebatas apa, kemudian epistemologi itu adalah bagian yang bisa mengikat apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi yang merupakan bagian dari filsafat ilmu yang asal kata berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 suku kata yaitu axios dan logos, yaitu nilai dan ilmu atau intisari dari berbagai sumber buku-buku filsafat ilmu. Jadi, aksiologi pengertian sederhananya ilmu yang mempelajari nilai-nilai atau ilmu nilai. Nah, di dalam kita mengkaji sebuah aksiologi, tidak lupa kita harus memberikan sebuah nalar bahwasanya
di dalam kita berbicara identik objek aksiologi dalam filsafat itu memiliki sebuah asumsi bahwasanya bukti itu ada. Artinya ketika kita melakukan sebuah ini akan ada tujuannya seperti itu. Hasil akhirnya seperti apa? Kemudian bagaimana caranya kita melakukan itu? Dengan cara pendekatan diri, karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang kagum. Jadinya kita adanya ontologi itu seperti apa, bagaimana hanya sebatas apa, kemudian epistemologi bagaimana, kemudian aksiologi itu bagian dari sebuah tujuannya. Tujuan perenungan, filsafat membawa pemikiran yang secara ketat. Dalam hal ini, pemikiran merenung memiliki konsep pendapat antara lain. Yang pertama bersifat menyeluruh. Di dalam ini adalah seorang filsuf untuk mengenal ilmu pengetahuan tidak hanya dari sudut pandang ilmu sendiri, tetapi ingin melihat hakikat ilmu dalam konsisten pengetahuan yang lain, juga berkaitan dengan moral atau agama. Kemudian yang kedua adalah bersifat mendasar. Keberadaan pengetahuan harus didasari pada beberapa kriteria, beberapa kebenaran yang hakiki, berpikir mendalam, menemukan asas yang atau prinsip, dan untuk mengetahui landasan dari pengetahuan atau ilmu. Ini adalah mendasar. Jadinya kita melakukan sebuah perenungan, ada menyeluruh, mendasar, mencari ilmu yang paling dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah spekulatif. Pengetahuan yang kita dapatkan hanyalah pada objek kajian tertentu. Yang penting dalam analisisnya, kita bisa membedakan mana yang dasar, yang dapat diandalkan, dan mana yang tidak. Jadinya kita spekulasi mana yang intinya ya, mana yang poinnya benar dan mana yang tidak benar. Itu adalah sebuah tujuan dari perenungan. Sedangkan bagaimana asal mula filsafat? Kemarin sempat kita membahas tentang asal mula filsafat. Yang pertama itu adalah adanya sebuah ketakjuban dari diri kita tentang sesuatu objek. Yang kemudian ketidakpuasan sehingga kita mulai berpikir. Kemudian yang ketiga adalah hasrat ingin tahu. Manusia itu memiliki hasrat ingin tahu dan hasrat ingin mengetahui apa yang dia lihat melalui panca indera. Keempat, filsafat itu bermula dari sebuah adanya keraguan. Sehingga keraguan tersebut menimbulkan sebuah ketetapan. Dan ketetapan dari sebuah keraguan itu mendasarkan sebuah kebenaran. Kemudian yang kelima adalah berpikir radikal. Di sini radikal sempat kita bahas. Radikal itu tidak seperti saat-saat ini ya, seperti radikal, kamu teroris dan lain-lain, bukan. Tapi radikal itu kita berpikir secara menyeluruh, tidak hanya di dalam satu poin, tapi sampai akar-akarnya kita mencari tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari asas kebenaran di dalam sebuah penelitian ataupun kajian, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah memburu sebuah kebenaran. Jadinya kita berpikir itu adalah berfilsafat, kita mencari sebuah kebenaran terhadap sebuah teori, dan menutup teori yang lama apabila sudah mendapatkan teori yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kurang jelas atau kurang lengkap, dapat diakses melalui website alsanso.com. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kurang yang berkenan di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.